Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan memperlihatkan media pembelajaran yang telah kami buat dengan materi Pisces. Selamat datang. Perkenalkan, aku Hanis Nurfaudah. Perkenalkan, aku Anida Mahira Yasmin. Halo semua, kenalin aku Salma Amarwati. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih Pisces itu. Nah, Pisces sendiri merupakan dari bahasa Latin yang merujuk pada kelompok ikan. Pisces sendiri merupakan bagian dari kingdom Animalia yang masuk dalam kategori invertebrata yang mencakup berbagai jenis ikan, baik ikan yang hidup di air tawar maupun air laut. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok Pisces. Untuk yang pertama, ada tubuh ditutupi oleh sisik. Dan yang kedua, ada peredaran darah tertutup. Yang ketiga, sirip sebagai alat gerak. Yang keempat, ada jantung terdiri dari 2 ruang. Yang kelima, bernafas dengan insang dan itu pada umumnya. Dan yang keenam, hewan berdarah dingin. Selanjutnya, yakni beberapa contoh dari Pisces. Yang pertama, agnatha atau Citrostomata. Istilah agnatha berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut. Memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasangan, tidak bersisik, serta memiliki tubuh yang lunak dan berlendir. Contohnya yakni belut laut. Yang kedua yakni Chondrichthyes. Chondrichthyes dalam bahasa Yunani yang berarti chondros berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Ia hidup di laut. Chondrichthyes memiliki tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar dengan berisi dentin atau mesodermal yang dilapisi dengan emel atau ectodermal. Contoh Chondrichthyes ialah ikan hiu, ikan pari, makaraja, dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni Osteichthyes. Dalam bahasa Yunani, osten berarti tulang, sedangkan ichthys yang berarti ikan. Osteichthyes hidup di air laut, air tawar, dan juga rawa-rawa. Osteichthyes ialah ikan yang memiliki tulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Contohnya yakni ada kuda laut dan juga ikan lele. Pisces sendiri memiliki fenomena unik. Apa sih fenomena unik dari Pisces ini? Pada kelas Pisces terdapat reproduksi yang dinamai sebagai hermafrodit protogini, hermafrodit sinkroni, dan hermafrodit protandi. Disebut hermafrodit protogini di mana saat muda berkelamin betina, sedangkan saat dewasa akan berganti kelamin menjadi jantan. Beberapa spesies dari famili Serranidae termasuk ke dalamnya. Contohnya ikan kerapu lumpur atau Epinephelus taufina. Untuk hermafrodit sinkroni, yaitu golongan ikan dalam satu siklus hidupnya terdapat sel seks betina dan sel seks jantan yang dapat masak secara bersama-sama. Contoh spesiesnya adalah ikan dari famili Serranidae. Sedangkan hermafrodit protandi yaitu golongan ikan hermafrodit yang dalam satu siklus hidupnya terdapat proses diferensiasi gonad dari jantan ke fase betina. Contohnya yaitu ikan kakap atau Lates calcarifer. Nah, baik, yang selanjutnya yakni cara reproduksi Pisces. Reproduksi Pisces terjadi secara seksual dan memiliki organ kelamin jantan dan juga betina. Fertilisasinya bisa terjadi secara eksternal maupun secara internal. Apa sih fertilisasi eksternal dan juga fertilisasi internal itu? Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. Jadi, fertilisasi eksternal ini terjadinya itu di luar tubuh dari hewan. Dan juga fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik.
Yang selanjutnya yakni fertilisasi internal. Fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan sperma dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina. Selanjutnya terjadilah fertilisasi yang menghalangi pemasukan sperma lainnya. Untuk fertilisasi internal ini dilakukan di dalam tubuh hewan, lebih tepatnya di dalam tubuh hewan si betina. Selanjutnya yakni macam-macam proses reproduksi pada kelas Pisces. Untuk kelas Pisces ini terdapat 3 macam proses reproduksi, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sebagian besar ikan melakukan reproduksi ovipar, yaitu pembuahan di luar tubuh ikan betina dengan cara mengeluarkan telur dari dalam tubuh ikan betina dan akan dibuahi oleh ikan jantan. Saat dibuahi, sel sperma akan masuk ke sel telur melalui lubang yang disebut mikrofil. Biasanya satu sel telur hanya dapat dimasuki oleh satu sel sperma. Sel telur atau oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut dengan zigot. Contoh ikan yang bereproduksi dengan cara ovipar yakni ikan salmon, belut, ikan tuna, dan ikan mas. Selanjutnya yakni reproduksi secara vivipar. Untuk reproduksi secara vivipar ini pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embroil di dalam tubuh betina dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio tersebut. Yang terakhir yakni pada reproduksi ovovivipar. Jadi bedanya reproduksi ovovivipar dan vivipar ini dari embrionya. Jadi untuk embrionya ini tidak memperoleh nutrisi secara langsung dari induknya, melainkan dari kuning telur yang ada di dalam sel telur, dan tubuh induknya berfungsi sebagai tempat perlindungan. Setiap embrio berkembang di dalam telurnya masing-masing. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.